Pemirsa Intens Investigasi, seperti yang sering dikatakan banyak orang, cinta sejati tidak selalu harus diumbar lewat kata-kata manis. Namun, ketika rasa itu pun sudah tumbuh begitu dalam, setiap gerak-gerik pun bisa menjadi sebuah sinyal manis yang membuat siapapun ikut tersenyum saat menyaksikannya. Hal inilah yang tampaknya terlihat jelas dari momen-momen manis dan juga romantis Pharrell baru-baru ini saat hadir dalam siaran langsung Fuji bersama sebuah brand parfum. Aksi tersebut dilakukan Pharrell tidak lama setelah ia kembali ke tanah air usai perjalanan liburan sekaligus urusan pekerjaan di Tiongkok. Lantas, seperti apakah cara Pharrell yang secara terang-terangan menunjukkan cintanya kepada Fuji? Bagaimanakah reaksi bahagia Fuji saat mendapatkan kejutan hadiah dari Pharrell? Dan benarkah Pharrell pun sempat terbakar api cemburu ketika tahu Fuji beraktivitas bersama seseorang selama berada di Cina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel YouTube ini. Ya, kembali membahas momen-momen manis Fuji dan Pharrell Bramasta yang terekam kamera saat keduanya melakukan siaran langsung setelah kepulangan Fuji dari Cina untuk urusan pekerjaan sekaligus liburan. Setibanya di tanah air, anak dari pasangan Haji Faisal dan Dewi Suryati ini langsung kembali disibukkan dengan jadwal pekerjaannya yang begitu padat. Salah satunya, ia pun tampil sebagai host dalam siaran langsung untuk sebuah brand parfum beberapa waktu lalu. Namun, di balik kesibukan itu, ada sebuah momen lucu dan juga romantis yang sayang untuk dilewatkan. Awalnya, Pharrell pun hanya tampak menonton dari balik layar, tapi secara mengejutkan, sang aktor tampan itu pun ikut bergabung ke dalam siaran langsung. Kehadirannya seketika membuat Fuji pun tampak dak-dikduk tidak karuan. Baru muncul, Pharrell pun langsung menggoda. Ia pun berpura-pura hendak memberikan hadiah. Tapi yang keluar justru gestur tangan ala Korea, saranghae, yang dikeluarkan dari balik jaketnya. Tapi yang mencuri perhatian netizen justru reaksi dari Fuji yang justru pasang ekspresi datar. Tak hanya itu, beberapa saat kemudian Pharrell pun kembali mencuri perhatian dengan membawa paper bag besar bersama 3 boneka lucu. Salah satunya karakter Labubu yang sangat disukai Fuji. Fuji pun sampai dibuat tidak percaya. Ia pun berkali-kali memastikan, "Ini semua buat aku." Dengan senyum dan juga suara pelan, Pharrell pun menjawab, "Yang ini dari Arif," sambil menunjuk buket bunga mawar. "Dan yang ini dari aku," sambil menyerahkan boneka Labubu. Fuji pun terlihat terkejut sekaligus bahagia. Dan penonton yang ikut menyaksikan langsung heboh dan meminta Fuji untuk membuka hadiah tersebut. Tapi Fuji pun menolak sambil bergaya manja. "Lagian, masa hadiah dari pujaan hati ditunjukin ke orang-orang sih?" ucap Fuji dengan nada gemas. Momen itu pun makin bikin baper saat Fuji tiba-tiba salim ke tangan Pharrell, di mana dahinya pun menyentuh telapak tangan sang aktor. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. "Lah, ini salimnya udah kayak suami istri aja, Ji." Dan klimaksnya saat host melemparkan kode, "Dingin ya di sini?" Tanpa pikir panjang, Pharrell pun langsung buka jaket dan ingin menyelimuti Fuji. Tapi bukannya menerima, Fuji pun malah kabur keluar frame sambil berkata, "Aku pulang dulu ya, dadah." Momen manis ini pun bikin netizen semakin dibuat baper dan makin penasaran soal status sebenarnya hubungan mereka. Ada yang ketinggalan juga nih. Ada yang ketinggalan? Assalamualaikum.
Demi apa? Yang ini dari Arif, yang ini dari aku. Demi apa? Unboxing Unboxing. Ah, mau unboxing sendiri. Dingin yang di sini ya? Panas lah. Kenapa? Nggak, Fuji kedinginan. Aku pulang dulu ya. Dadah. Sementara itu, agaknya kehadiran Verrell Bramasta dalam siaran langsung tersebut bukanlah sesuatu yang diketahui Fuji sejak awal. Bahkan sempat ada gimmick bahwa Verrell pun tidak bisa hadir karena sedang mengikuti rapat penting. Sebagai gantinya, Verrell pun disebut hanya menitipkan buket bunga mawar merah lewat ajudannya. Fuji pun sempat diminta untuk membacakan pantun manis yang tertera di buket tersebut. Dengan gaya santainya, Fuji pun membaca. Kemeja batik ala Italia, wajah cantik, akhlak mulia. Belum sempat senyum reda dari wajah Fuji, Verrell pun muncul dari balik layar. Sontak saja, Fuji pun langsung menyalami Verrell. Tapi lagi-lagi, dengan gaya khasnya yang bikin gemas, Fuji pun melakukannya bukan sekedar jabat tangan biasa, melainkan menggunakan dua tangan yang ia letakkan di kedua tangan Verrell sambil menunduk. Fuji pun tampak begitu canggung dengan kehadiran Verrell, hingga Verrell pun berinisiatif untuk mencairkan suasana dengan cara membalas pantun yang sebelumnya dibacakan oleh tim dari live streaming. Lucunya, di momen itu, Fuji pun sempat menyeletuk dengan mengatakan, "Semoga lupa." Dan benar saja, Verrell pun sempat terdiam beberapa detik sambil mengalihkan pembicaraan. Tapi tak lama kemudian, ia pun mulai membacakan pantun buatannya sendiri yang berbunyi, "Kejabat di hari Kamis, apa kabar manis?" Dan seketika, studio pun akhirnya riuh dengan suara penonton yang menjerit gemas melihat tingkah manis dari keduanya. Hingga Fuji pun geleng-geleng kepala sambil tersenyum malu. Yang lebih mengejutkan lagi, atau saat Verrell pun ikut chit-chat bersama para host dalam siaran langsung tersebut. Saat Verrell menyapa para host, Fuji pun kembali nyeletuk lucu dengan mengatakan, "Kalau ketemu aku kok belum?" Sambil memberikan emotikon sarang heo lagi. Verrell pun membalas santai tapi nyelekit terkait kabar soal sempat naik motor dengan orang lain saat di Cina. Sontak saja, Fuji pun langsung kaget. Dan ia pun malu-malu sendiri dan mengatakan kalau dirinya sedang kerja. Rupanya hal tersebut langsung membuat Verrell meluruskan ceritanya. Jika ada tren di Cina yang katanya ada orang yang diangkat lalu dipaksa naik motor, Fuji dengan gesit kembali mengalihkan situasi. Lalu ia pun bergumam, "Astagfirullahaladzim, kan gak jadi aku upload." Verrell pun merespon, "Jangan di-upload ya." Dan Fuji pun menjawab, "Ya kan gak di-upload. Kalau dikasih tahu ke orang kan semua jadi tahu, Kak." Suasana pun semakin hangat ketika host berkata, "Tolong kasih tahu gimana rasanya kita di tengah-tengah mereka." Fuji pun menjawab sambil senyum manisnya, "Di samping kok, soalnya gak boleh ada yang di tengah-tengah kita soalnya." Buat Mas yang di situ. Oke, buat Mas yang di situ. Pantunnya dengerin ya. Cari sarapan nyomotnya risol. Cakep. Lihat-lihat, ada bakwan. Cakep. Baru kita asik-asik ngobrol. Kok disamperin Mas Dewi? Assalamualaikum. Aku jadi di tengah-tengah apa? Gak apa-apa, bagus gak di sini aja. Boleh. Mohon maaf, tadi kita disambut pakai pantun. Boleh saya balas pantunnya? Tapi mohon maaf, pantunnya bukan untuk Mas yang di belakang, tapi pantunnya untuk yang di sebelah saya ini. Pantunnya ke Jabar di hari Kamis. Apa kabar manis? Mas Dewan, welcome di kanan. Terima kasih lo sudah mampir. Udah, tadi udah hadiah. Kalau ketemu aku kok belum? Nah, lo. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain.
yang di sana tuh kita lagi kerja sih. Itu lo tau gak sih ada tren, jadi di Cina itu ternyata ada tren yang orang diangkat dipaksa naik motor. Astagfirullahaladzim kan gak jadi aku upload. Jangan di-upload ya. Ya kan jadi upload, kalau dikasih tau orang tahu kak. Guys, tolong komen kita harus apa di tengah-tengah ini semua. Ya, di komennya kita harus apa di tengah-tengah ini Di ya. samping kok. Oke. Oh iya benar. Nggak boleh ada yang di tengah-tengah kita soalnya. Oh oke. Sejak kehadiran Fuji, hidup Farel pun terasa lebih berwarna. Dalam kunjungannya ke pusat perbelanjaan di Bekasi, Farel pun bahkan sempat menyampaikan hal tersebut dan ia pun tidak ragu video call dengan Fuji di depan publik. Namun, sebagai anggota DPR RI, Farel pun tetap hati-hati. Ia pun tahu terlalu sering memamerkan cinta bisa memicu pro dan kontra. Karena itulah, ia pun lebih memilih untuk mengaminkan doa-doa baik dari para pendukung hubungan mereka. Tadi Fuji mau ikut sebenarnya. Iya bertiga. Kita janjian lagi ya. Iya, nanti next pasti akan ada lagi. Kita doain Farel mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh, segera cepet dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk Farel. Amin. Jadi nextnya bisa double date sama Mbak Zita ya. Yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Ya, memang banyak yang menaruh perhatian pada kisah asmara Farel dan Fuji. Hal inilah yang dilihat oleh ahli spiritual Black Jade. Menurutnya, Farel pun sudah memiliki perasaan yang serius terhadap Fuji. Lantas, hal apakah yang membuat yakin? Benarkah hal ini pun tergambar jelas dari tingkah laku keduanya, terutama dalam berbagai kesempatan seperti yang diabadikan mereka di sosial media. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan ternyata, bukan hanya para penggemar yang dibuat baper oleh momen romantis Farel dan Fuji. Ahli spiritual Eyang Rati juga memberikan pandangannya yang membuat para pendukung pasangan ini pun semakin berbunga-bunga. Melalui penerawangannya, Eyang Rati pun juga menyebutkan hubungan mereka bukan sekedar cinta remaja, melainkan sudah masuk ke tahap yang lebih serius. Apalagi Farel pun dikabarkan telah membawa Fuji ke rumah dan memperkenalkannya langsung kepada sang bunda. Yang makin bikin penasaran, Eyang Rati pun juga mengungkapkan hubungan mereka yang bermula dari niat untuk membuat konten bersama. Namun, karena sering bertemu dan juga bekerja sama, benih cinta pun tumbuh dengan sendirinya. Eyang Rati juga meyakini bahwa restu orang tua adalah restu Tuhan. Dan kini, restu itu pun telah mereka dapatkan sebagai bekal penting untuk melangkah ke masa depan bersama. Ya, kalau Fuji sama Farel itu dua remaja ya yang saling jatuh cinta, ya udah biarin aja kali gitu ya. Tetapi kalau dilihat kecocokannya, mereka sudah suka jalan bareng, suka berlibur bareng. Bahkan si Farel sudah terang-terangan berani membawa Fuji ke rumahnya, ya, sehingga mamanya memberi restu ya. Seperti Fuji datang dari luar negeri, mamanya Farel yang menjemput. Itu tandanya mereka sudah oke gitu loh, sudah sejalan gitu. Dan semoga semuanya itu menjadi harapan yang baik gitu. Jangan sampai nanti si Fuji kecewa seperti sama si siapa Torek ya, menjadi kenangan yang melukai gitu. Seperti kalau si Farel sendiri sama siapa Wilona itu sayang sih, masih sayang mereka, cuman beda agama ya.
Itu penyebabnya. Kalau nggak beda agama ya mereka kan lebih kenal si Winona lebih dulu daripada Fuji ya. Tetapi dua-duanya tuh anak-anak baik ya. Winona anak baik, Fuji anak baik ya. Tapi Fuji sendiri kelihatan memang lebih dewasa ya. Karena apa? Galang anak kakaknya itu dia loh yang ngomong, dia loh yang ngompeni. Ya tadinya hanya untuk meramaikan konten-konten mereka ya. Tapi siapa sih kalau tiap hari kumpul, tiap hari ketemu nggak jatuh cinta? Nonsen itu ya, nonsen banget. Tetapi inilah yang terjadi ya. Kalau Eyang sih mendoakan semoga mereka jadi ya sampai kakek ninen-ninen. Kalau jodoh tidak akan kemana, kan rezeki, maut, jodoh itu rahasia Allah. Gak ada yang bisa tahu apa yang akan kita jalani ke depannya ya. Jadi semoga kalau harapan Eyang, semoga mereka ini berjaya dan menjadi sebuah harapan. Karena restu orang tua ini adalah restu Tuhan. Kalau kita ada dalam pernikahan gak direstui orang tua itu biasanya banyak gagalnya ya. Di pertengahan jalan pasti gagal. Ya, Eyang Rati pun tidak menampik. Baik Ferel maupun Fuji sama-sama menunjukkan keseriusan melalui tindakan kecil yang bermakna. Meski sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, keduanya pun tetap berusaha meluangkan waktu untuk bertemu. Menurutnya, inilah awal dari cinta sejati ketika dua orang tetap berjuang hadir meski dalam kesibukan. Itulah yang membuat hubungannya pun menjadi lebih berarti. Lebih dari itu, Eyang pun juga melihat bahwa sejak bersama Fuji, Ferel pun tampak semakin dewasa dan bijaksana. Statusnya sebagai anggota dewan tidak mengubah citranya, justru semakin menunjukkan sosok yang berkembang dan juga menginspirasi. Menurut Eyang, Ferel pun kini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai figur publik. Tak hanya sebagai politisi muda, tetapi juga sebagai model yang berdedikasi. Sementara itu, Fuji pun terus bersinar. Namanya pun semakin dikenal berkat kerja keras dan kepribadiannya yang begitu menyenangkan. Karena itulah, Eyang pun juga meyakini bahwa kemajuan karir mereka bisa menjadi petunjuk dari Tuhan, bahwa mereka pun memang berjodoh. Ketika ditanya soal kemungkinan menikah, Eyang pun menjawab mantap, hal itu pun bisa terjadi. Namun, seperti hubungan lainnya, Ferel dan Fuji pun tentu akan menghadapi sebuah tantangan. Bisa saja muncul rasa cemburu ataupun kekhawatiran. Tapi selama mereka saling memilih dan juga yakin pada cinta yang dijalani, semua pun bisa dilewati dengan hati yang begitu kuat. Ya buktinya mereka ini saling mencuri waktu. Ya, kalau buat apa sih kayak kamu kalau nggak seneng sama orang boro-boro mau didatengin, ya kan? Gua sudah capek nih, gitu kan. Tapi kalau memang suka sama suka ya kenapa enggak? Nyuri-nyuri waktu mereka cuma setengah jam aja. Mungkin makan siang udah berharga banget gitu loh. Berarti mereka tuh saling membutuhkan, saling menyukai, saling menyupport ya. Nah inilah awal daripada cinta. Mungkin karena Bapak Dewan ini semakin dewasa, semakin bijak dan semakin giat gitu ya. Karena dia saling menunjukkan nih gua bisa nih, gua punya nama juga sampai ngeluh ya. Menunjukkan bahwa dia berbakat menjadi politikus yang bagus, menjadi model yang bagus ya. Begitupun dengan si Fuji juga menunjukkan. Dan kalau Fuji sih semakin hari ini semakin melambung namanya ya, semakin naik. Semoga kalian berdua ini memang jodoh dari Tuhan ya. Yang sih mendoakannya begitu. Tahun depan kan. Kalau tahun dekat ini enggak, arah-arah ke sana ada. Cuma kalau tahun ini enggak. Ya pendekatan ya. Jadi dua hati yang disatukan itu kan sangat amat sulit ya untuk tahu masing-masing karakter. Jadi mereka tuh baru penjajakan. Bisa kenapa enggak? Kalau mereka sudah menyatakan semacam itu ya
mungkin ada mencuat sedikit lah, siapa yang merasa cemburu, merasa yang dikhianati, itu wajar ya. Tapi kalau itu sudah memang pilihan, ya kenapa enggak gitu loh. Farel, soal umur itu enggak ada masalah ya. Dewasa itu karena keadaan ya. Dewasa itu bisa sambil berjalan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.